Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusui Taman episode ke-109. Seperti biasa tuh ya, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho sangat terpukul setelah mengetahui bahwa Wang Qiyun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun kesedihan itu tidak bisa berlarut lama-lama karena Yuho dapat merasakan dari mana mata takdirnya bahwa kematian Wang Qiyun yang merupakan binatang keramat pasti akan menimbulkan gejolak di antara monster roh hutan pertarungan bintang. Dan benar saja apa yang Yuho pikirkan, karena di saat yang sama monster roh terkuat di benua sekaligus pemimpin tertinggi 10 monster roh agung alias sang dewa binatang buas di Tian telah menyalakan genderang perang pada Akademi Shrek ketika meminta mereka untuk menyerahkan murid yang telah menjadi penyebab kematian singa emas mata 3. Nah, ketika Pak Guru Suanji bersama dengan wali kota Shrek dan seluruh tetua pavilion Dewa Laut memutuskan untuk melawan, Yuho sedang sibuk mencari cincin roh ketujuhnya sebelum akhirnya bertemu dengan penguasa mata jahat, yaitu sang Raja Tiran Mata Iblis berusia 100.000 tahun. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos satu. Setelah Yuho mengungkapkan keberadaannya, Raja Mata Iblis yang kita panggil aja dia si Belo ya, Mata Belo ini langsung menyerang dengan barbar seolah ingin nantangin anak manusia rendahan itu untuk beradu kekuatan spiritual dengannya. Yuho sendiri sama sekali tidak gentar dengan serangan spiritual mengerikan yang Belo keluarkan dan terus menghadapi serangan itu dengan tenang. Yuho melepaskan kejotan spiritual sebelum diikuti dengan goncangan spiritual yang kesemuanya berhasil menghalau serangan barbar Belo kepadanya. Baru setelah semua serangannya bisa diatasi oleh Yuho, penguasa mata jahat itu pun akhirnya sadar bahwa anak manusia hina yang sejak tadi terus dia remehkan ini memiliki kekuatan spiritual yang setara dengan dirinya. Karena kekuatan spiritual Yuho seimbang dengannya, adu-aduan kekuatan mental semacam ini jelas atau bukan strategi bertarung yang tepat, sehingga Belo pun memutuskan untuk mengeluarkan teknik penalan jiwa yang bisa saja menghancurkan dunia spiritual musuhnya dalam sekejap. Dalam sekejap tentakel si Belo menyebar ke seluruh dunia spiritual Yuho, namun pemuda kekaisaran Xinglo itu sama sekali tidak takut karena dia tahu bahwa sebenarnya Belo hanyalah melakukan strategi bertahan. Belo menjadi semakin kesal sekaligus tertekan karena Yuho sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda gentar kepadanya hingga terpojok untuk mengaktifkan tatapan mata iblis yang merupakan kemampuan roh terkuat yang dimiliki oleh mata iblis tiran. Tianmeng sambil tetap berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri mengingatkan Yuho tentang betapa berbahayanya tatapan mata iblis karena di masa lalu teknik tersebut bahkan pernah berhasil membuat Tian tidak dapat bergerak selama 5 detik. Namun saat Tianmeng tampak begitu panik dan khawatir kepada Yuho, pemuda yang dikhawatirkan sama sekali tidak bergeming ketika Belo melepaskan tatapan mata iblisnya karena sekali lagi saat ini kekuatan spiritual Yuho telah setara dengan master dunia roh. Dan dengan bantuan tulang roh kepala singa emas mata 3, Yuho seperti memiliki benteng pertahanan mental yang tak terkalahkan. Belo tampak terkejut setengah hidup ketika melihat serangan mentalnya yang sempurna justru meleset dari target, dan sebelum dia sempat menyadarinya, ternyata penguasa mata jahat tersebut telah terperangkap dalam domain gangguan mental Yuho sejak dia merasa marah serta kehilangan kendali. Baru setelah menangkap musuhnya ke dalam domain, Yuho pun berniat untuk segera mengakhiri pertarungan dengan menggunakan keterampilan tulang roh pemberian Wang Qiyun, yaitu penghakiman takdir. Sebuah pilar cahaya emas melesat dari mata takdir yang menembus kepala Bejo dan langsung membuat penguasa mata jahat itu pusyang 7 keliling hingga tak bisa berbuat apa-apa ketika Yuho mengakhiri takdirnya.
Tidak membutuhkan waktu lama sampai Belok merasa seluruh tubuhnya seperti dihancurkan dari dalam dan dia sama sekali tidak bisa melawan karena kekuatan spiritualnya dibekukan. Saat ini hanya satu hal yang terlintas di kepalanya yaitu melarikan diri. Namun sayang keinginan itu hanyalah angan-angan belaka karena takdirnya sudah ditentukan oleh Yuho sejak sang penguasa mata jahat masuk ke dalam domainnya. Sejak itulah serangan mental tanpa akhir terus menghancurkan tubuh dan jiwa Belok tanpa ampun dan sebelum dia sempat melepaskan dirinya, Raja Mata Iblis Tiran itu sadar bahwa dia baru saja mati di tangan seorang manusia. Tubuh besar Raja Mata Iblis Tiran itu terjatuh begitu saja setelah lubang besar dari serangan terakhir Yuho telah membulah tubuhnya. Jangan takutin aku ini teh ya. Namun yang aneh meskipun penguasa mata jahat itu telah modiar, tidak ada tanda-tanda cincin roh keluar dari tubuhnya hingga membuat Yuho sadar bahwa mungkin Belok memang belum sepenuhnya mati. Dan benar saja setelah menggunakan keterampilan penerawangannya, Yuho menemukan bahwa Raja Mata Iblis Tiran itu menyembunyikan inti rohnya di dalam sebuah bulatan yang sangat keras. Karena cakar emas dan bahkan pisau takdir tidak dapat menghancurkan bulatan tersebut, Yuho pun berniat untuk meleburnya dengan api pemurnian yang diwariskan oleh Abah Hilai Kezi. Belok sempat mengudarakan ancaman, penawaran, bahkan sampai permohonan agar Yuho tidak membunuhnya. Namun sayang keputusan pemuda itu sudah bulat dan Akhirnya inti roh penguasa mata jahat itu pun berhasil dihancurkan dan tidak menunggu lama sebuah cincin berwarna merah khas milik monster roh berusia 100.000 tahun pun keluar dari tubuhnya. Nah, tidak hanya mengeluarkan cincin roh, ternyata Belok juga meninggalkan tulang roh kepala yang kuat. Sayang Yuho tidak dapat menyerapnya karena sudah memiliki tulang roh kepala singa emas 3 yang jauh lebih mengerikan. Namun ternyata sebuah fenomena luar biasa sekali lagi terjadi di mana tulang roh singa emas melahap tulang roh mata iblis tiran yang membuat Yuho mendapatkan kekuatan dari 2 tulang roh kepala kuat sekaligus. Akhirnya Yuho menghabiskan beberapa waktu untuk menyempurnakan cincin dan tulang roh barunya sebelum menyadari bahwa penyerangan hutan Tiandok pada Akademi Shrek telah dimulai. Sesuai dengan apa yang Yuho lihat dan kita tontonin di episode sebelumnya, pertempuran antara Akademi Shrek dan Hutan Pertarungan Bintang memang sudah pecah dan Suanji selaku master dunia roh terkuat yang ada di kota Shrek saat itu tampaknya masih tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan sang dewa binatang buas Ditian. Ditian tidak salah lagi memang salah satu kekuatan puncak di benua Dolu dan memahami bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Suanji. Wali kota Shrek alias sang Dolu waktu Sising pun memutuskan untuk fokus pada gelombang Master Roh Krucil yang menyerbu ke kota Shrek dan memerintahkan seluruh prajurit untuk bersiap melepaskan serangan. Ribuan meriam jiwa ditembakkan dan menunjukkan pemandangan brutal ketika bertubrukan dengan tubuh-tubuh monster roh hutan pertarungan bintang yang sedang OTW menyerbu ke dalam kota monster. Sising tampak puas menyaksikan pengeboman massal ini seolah ingin memberitahukan bahwa seperti inilah kekuatan kota monster yang telah menjadi salah satu kekuatan besar di seluruh benua Dolu. Sising menyalakan semangat para prajurit dan mengajak semua orang untuk bertarung sampai titik darah penghabisan demi melindungi kota. Seiring dengan semakin banyaknya meriam jiwa yang ditembakkan, semakin banyak juga monster roh yang terbunuh hingga menunjukkan pemandangan cincin roh yang tak berujung. Nah, ketika Sising sudah berpikir bahwa mereka berhasil meredam serangan, Tiba-tiba saja, pertarungan yang sekejap sudah memperlihatkan dominasi kota Shrek langsung berubah ketika sesosok monster roh cantik dengan cahaya hijau menyebar ke segala arah muncul, di mana monster roh itu merupakan Dewi Angsa Jamrud yang merupakan peringkat keempat dari 10 binatang roh agung hutan pertarungan bintang. Biji dikenal sebagai monster roh paling baik hati dan tidak pernah terlibat dalam perang, di mana kemunculannya jelas menjadi tanda tanya besar untuk para tetua pavilion
Pavilion Dewa Laut. Awalnya Biji memang tidak ingin ikut campur dalam rencana penyerangan di Tian. Namun setelah melihat bagaimana para manusia menjadi semakin menakutkan seiring berjalannya waktu, akhirnya Biji pun berpikir bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup memang menyalakan genderang perang. Setelah merasa keselamatan mereka akan terancam oleh manusia, inilah akhirnya Biji memutuskan untuk bergabung dan menyatakan bahwa mereka akan bertarung habis-habisan dalam perang ini. Segera setelah Biji bergabung, situasi perang pun berubah drastis karena monster-monster roh yang terluka parah namun belum meninggoy langsung pulih sehat walafiat, sehingga pasukan hutan pertarungan bintang pun seperti memiliki kekuatan pemulihan tanpa batas. Baru setelah Biji menunjukkan dirinya, salah satu tetua puncak Pavilion Dewa Laut yaitu Song Yunji muncul di hadapannya dan mengajak monster roh paling baik hati dan suka menabung itu pun untuk bernegosiasi. Song Yunji berusaha untuk memberitahu bahwa tujuan di Tian hanyalah menghancurkan kota Shrek dan meminta Biji untuk memikirkan nyawa para manusia yang tidak bersalah namun ikut menjadi korban dalam peperangan ini. Biji, namun meskipun sudah diajak bernegosiasi sedemikian rupa oleh Song Yunji, Biji sama sekali tidak mengubah pemikirannya karena selama bertahun-tahun mereka diam di pedalaman hutan pertarungan bintang. Dewi Angsa itu menyadari bahwa kekuatan manusia menjadi sangat mengerikan hingga membuatnya merasa terancam. Apabila monster roh membiarkan hal ini terus-menerus terjadi, Biji yakin bahwa semuanya akan berujung pada kepunahan monster roh di benua dahulu. Song Yunji merasa cukup prihatin setelah mendengar perkataan Biji, namun kebutuhan manusia akan cincin roh telah membuat mereka kehilangan pijakan moral sejak lama dan sebuah kemustahilan kalau ingin menghentikan perburuan yang telah terjadi selama ribuan tahun begitu saja. Sementara Song Yunji tenggelam dalam pikirannya, Sising telah melepaskan tembakan ketiga peluru ledakan tingkat tinggi kota Shrek dan hal itu membuat Biji buru-buru mengeluarkan cahaya suci jamrutnya untuk melindungi seluruh binatang iblis dalam sebuah tabir pelindung yang tak tertembus. Begitu peluru ledakan tingkat tinggi mengenai pelindung tersebut, seluruhnya akan langsung dihancurkan tanpa tersisa. Menyaksikan kekuatan luar biasa dari sang monster roh agung peringkat keempat tersebut, Song Yunji langsung menyadari betapa mengerikan kekuatan pendukung yang dimiliki oleh Biji. Dan apabila hal ini berlangsung terus-menerus, maka kehancuran kota Shrek hanya tinggal menunggu waktu saja. Karena merasa tidak punya pilihan itulah, Song Yunji pun akhirnya melepaskan wujud roh pelindung elang dewa bayangan biru dan berniat untuk menyingkirkan Biji lebih dulu. Dalam beberapa detik yang singkat, seekor elang bayangan hijau raksasa mengepakkan sayapnya di langit kota Shrek. Kemudian sebelum melesat dengan kecepatan cahaya ketika menyerbu ke dalam gelombang pasukan musuh demi mendekati sang Dewi Angsa Jamrud. Kecepatan dan kekuatan Song Yunji sangat luar biasa hingga hanya dalam beberapa kedipan mata saja, tetua Pavilion Dewa Laut itu telah berhasil melewati separuh lautan musuh dan membuat putrinya alias kepala Departemen Alat Pembimbing Roh Xian Lin menjadi sangat bangga. Nah, melewati gelombang pasukan musuh kerucil memang sesuatu yang sangat mudah dilakukan oleh Song Yunji. Namun perjalanan tetua Pavilion Dewa Laut itu akan menjadi cukup sulit karena sekarang seekor macan emas gelap bersayap 6 dengan umur kultivasi 100.000 tahun muncul untuk menghadangnya. Kendati demikian, Yan Zhaoze dan tetua Pavilion yang lain masih merasa cukup percaya diri karena Song Yunji sebenarnya merupakan master dunia roh terkuat kedua yang dimiliki oleh Akademi Shrek dengan kekuatan level 97 yang berada satu tingkat tepat di bawah Suanji. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Yan Zhaoze, macan 6 sayap memang sama sekali tidak dapat menandingi Song Yunji dan hanya sedikit lagi tetua Pavilion Dewa Laut itu bisa mencapai tempat Biji berada. Tapi ternyata
Tapi ternyata Song Yunji malah harus bertemu dengan raja terakhir. Siapa lagi kalau bukan sang dewa binatang buas di Tian yang bahkan tidak mampu dihadapi oleh Suanji. Monster roh terkuat di dunia jelas bukanlah tandingan Song Yunji, sehingga pemilik roh pelindung elang ilahi bayangan hijau itu hanya bisa pasrah ketika dihempaskan mundur dengan begitu kejam. Sementara Song Yunji dan Suanji masih harus berjibaku melawan raja terakhir hutan pertarungan bintang. Gelombang ribuan monster roh krucil telah mencapai pintu gerbang kota Shrek dan hampir saja tidak bisa ditahan oleh para prajurit biasa yang berjaga di sana. Untungnya masih ada rombongan Akademi Shrek yang membantu mengatasi serangan monster roh, sehingga Sising mendapat kesempatan untuk menggunakan teknik roh ke-8-nya, arus kekacauan ruang dan waktu, untuk melemparkan pasukan monster roh tersebut ke tempat lain. Seluruh gelombang monster roh yang sebelumnya berada di pintu gerbang kota Shrek langsung terhisap ke dalam arus kekacauan ruang waktu Sising dan membuat para tetua pavilion Dewa Laut dapat menghela napas lega karena sekali lagi krisis dapat diatasi. Namun sayang, kelegaan itu tidak berlangsung lama karena beberapa saat setelahnya tubuh besar Suanji terlempar ke depan gerbang yang menandakan bahwa dulu banteng suci Tao Tian juga master roh terkuat yang ada di seluruh kota saat ini telah mencicip kekalahan yang pahit dalam pertarungan melawan di Tian. Suanji dipaksa meludakkan seteguk cairan merah segar dari mulutnya dan hanya bisa menatap pasrah pada bayangan naga raksasa yang samar-samar muncul dari balik awan gelap binatang buas hingga akhirnya ini kenapa nih kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Eyang Moon muncul lagi nih. Apakah Moon sebenarnya memang belum pindah alam puluhan episode yang lalu? Apakah para tetua pavilion Dewa Laut sengaja menyembunyikan keberadaannya? Sungguh plot twist sekali ya teman-teman. Nantikan terus pembahasannya. Di mana lagi atuh selain Cakradivara reinkarnasi dah yang bikin kalian yang nonton itu menjadi tercerdaskan seluruh alam semesta ini ya.